Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Coba sekarang kalian duduknya dirapihkan ya. Terus perhatikan ibu yang sedang berbicara ya. Siap? Oke. Ada yang tahu lagu Tik 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 Bunyi Hujan? Kalau begitu kita nyanyi bersama ya. Siap? 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ya, hebat. Ada yang tahu tadi lagunya tentang apa ya? Ya, ada yang tahu? Ya, benar ya. Lagunya itu menceritakan tentang air hujan atau terjadinya hujan. Kemudian, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, benar. Salah satunya kita akan belajar tentang air hujan. Coba perhatikan ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu energi dan perubahannya. Kemudian kita akan belajar subtema 4, yaitu pemanfaatan energi. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 6, energi dan perubahannya. Kemudian subtema 4, pemanfaatan energi. Anak-anak, hari ini diharapkan kalian akan mengetahui yang pertama, yaitu pemanfaatan air hujan sebagai bentuk penghematan sumber energi. Yang kedua adalah mengetahui hak dan kewajiban di sekolah. Yang ketiga adalah menghitung luas dalam satuan tidak baku. Sudah siap belajar? Siap. Oke. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Ada yang masih ingat tadi lagu Tik 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 Bunyi Hujan menceritakan tentang apa? Ayo sebutkan kembali. Ya, benar, menceritakan tentang air hujan yang turun. Nah, di sini menurut kalian air hujan itu termasuk sumber energi bukan ya? Ya, ada yang tahu? Ya, jadi air hujan itu merupakan sumber energi air. Menurut kalian, air jika terus digunakan akan habis atau tidak? Ayo. Ya, air jika terus digunakan tidak akan habis. Namun, air yang bersih akan kesulitan kita dapatkan. Kita akan sulit mendapatkan air yang bersih. Sedangkan air bersih itu digunakan oleh kita untuk kegiatan sehari-hari, seperti mandi, seperti minum, mencuci pakaian, dan sebagainya. Menurut kalian, bagaimana ya caranya agar air yang bersih itu tidak sulit kita dapatkan? Kita harus melakukan penghematan energi. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah menggunakan kembali air untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi di lagu Tik 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 Bunyi Hujan, kita dapat menggunakan
air hujan kembali untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ibu mempunyai cerita. Ceritanya itu tentang pemanfaatan air hujan. Nah, ini dia ceritanya. Di sini ibu akan menjelaskan dan menceritakan bagaimana pemanfaatan air hujan. Anak-anak bisa mengikuti cerita yang ibu buat, tapi harus menggunakan bahasa sendiri ya. Pertama, ibu akan memberikan judul cerita ini adalah pemanfaatan air hujan. Sebelumnya kita lihat dulu ya. Gambar pertama, coba ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar turunnya hujan. Kemudian gambar yang kedua adalah, coba lihat anak perempuan ini, ibu beri nama Siti. Siti sedang menampung air hujan menggunakan ember. Kemudian di gambar ketiga, ada siapa ini? Ada anak laki-lakinya, ibu beri nama Edo. Siti dan Edo sedang membantu ibu memasak. Kemudian gambar selanjutnya, ada Siti dan keluarga sedang makan bersama. Gambar selanjutnya adalah Edo membantu ayah mencuci motor. Kemudian gambar yang terakhir adalah Siti membantu ibu menyiram tanaman. Nah, dari semua gambar ini, ibu akan membuat cerita. Tadi judulnya apa? Pemanfaatan air hujan. Ibu akan mulai ya, anak-anak perhatikan contoh yang ibu berikan. Saat malam hari, di rumah Siti dan Edo turun hujan. Hujan yang turun cukup deras dan begitu lama. Kemudian Siti mempunyai ide untuk menampung air hujan itu menggunakan ember. Siti menampung air hujan sampai ember terisi penuh. Kemudian setelah embernya terisi penuh, keesokan harinya Siti dan Edo membantu ibu untuk memasak. Kemudian Siti mencuci piring-piring bekas masak menggunakan air hujan kemarin. Oh iya, air hujan yang digunakan Siti adalah air hujan yang bersih tanpa mengandung kotoran. Kemudian Siti dan keluarga makan makanan yang dimasak ibu. Setelah selesai makan, Edo membantu ayah untuk mencuci motor. Edo menggunakan air hujan yang ditampung semalam untuk mencuci motor. Kemudian Siti membantu ibu menyiram tanaman. Air yang digunakan Siti adalah air hujan yang ditampung semalam. Ternyata air hujan itu memiliki banyak manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Menggunakan air hujan kembali adalah bentuk penghematan energi karena kita dapat munggunakan air hujan secara gratis. Kita harus bersyukur kepada Allah karena telah menurunkan hujan. Nah, kira seperti itu ceritanya. Coba sekarang kalian buat cerita tentang pemanfaatan air hujan menggunakan bahasa sendiri, kata-kata yang baku, minimal 10 kalimat. Oke, harus jangan lupa menggunakan judulnya, ya. Nah, sudah selesai membuat ceritanya. Coba tadi ada yang masih ingat dalam melakukan penghematan energi, yaitu dengan memanfaatkan air hujan, kita melakukannya secara bersama-sama. Ada yang menampung air, kemudian ada yang menggunakan airnya untuk mencuci motor seperti Edo. Edo membantu ayah mencuci motor, kemudian Siti membantu ibu menyiram tanaman. Nah, membantu keluarga itu merupakan kewajiban anak di rumah. Nah, sekarang bagaimana ya kalau kewajiban anak di sekolah?
Ada yang tahu? Ada yang masih ingat kewajiban itu apa? Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian hak adalah segala sesuatu yang berhak atau boleh kita dapatkan. Ibu di sini mempunyai contoh kegiatan yang ada di sekolah. Nah, Ibu di sini mempunyai gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar proses belajar di kelas berjalan dengan lancar. Kita tempelkan ya. Menurut kalian, kewajiban apa yang bisa kita lakukan agar proses belajar di kelas berjalan dengan lancar? Ya, benar. Salah satunya kita berkewajiban untuk mendengarkan guru. Kemudian haknya adalah mendapatkan ilmu. Coba ada yang bisa memberikan kewajiban yang lain? Anak-anak boleh menulisnya di rumah ya. Sudah? Kemudian gambar yang kedua, Ibu memiliki gambar seperti ini, yaitu gambar kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Kita tempelkan ya. Coba ada yang tahu kewajiban kita apa? Kewajibannya adalah kita harus membersihkan kelas. Kemudian hak yang akan kita dapatkan adalah mendapatkan kelas yang bersih. Nah, coba ada yang bisa menambahkan lagi kewajiban kita agar kelas menjadi bersih, menjadi tempat yang nyaman? Kalian boleh menulisnya ya. Kemudian gambar selanjutnya adalah Ibu mempunyai gambar memiliki lingkungan sekolah yang asri. Coba kewajibannya apa ya kewajiban kita terhadap sekolah? Ya, kewajibannya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Haknya apa yang berhak kita dapatkan? Yaitu kita berhak mendapatkan sekolah yang bersih dan sekolah yang asri. Kemudian gambar selanjutnya adalah memiliki tempat penyeberangan yang aman. Coba ada yang tahu kewajibannya apa? Ya, kita berkewajiban untuk menyeberang di zebra cross, atau kita harus mematuhi aturan lalu lintas yang ada di jalan. Haknya adalah kita dapat pergi ke sekolah dengan aman. Ya, seperti itu ya anak-anak. Coba sekarang kalian bisa mencari dan menuliskan 2 kewajiban di sekolah yang lain serta hak yang didapatkan ketika kita menjalankan kewajiban tersebut. Ingat ya anak-anak, hak bisa kita dapatkan apabila kita telah memenuhi kewajiban. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah menuliskan 2 kewajiban dan 2 hak di sekolah? Ya, hebat ya, pintar ya anak-anak semua. Coba masih ingat dengan gambar yang ini? Tadi ada kewajiban untuk membersihkan kelas atau membersihkan perpustakaan. Di perpustakaan atau di kelas terdapat buku-buku. Siapa yang punya buku di rumahnya? Ya, semua anak pasti memiliki buku di rumahnya.
Seperti ibu mempunyai buku. Buku ini ibu gunakan untuk menulis. Coba ada yang mau tahu tidak ya luas buku ini berapa? Ada yang tahu luas itu apa? Ya, luas adalah daerah yang ditutupi oleh kurva tertutup. Ada yang tahu cara menghitung luasnya seperti apa? Ya, di sini ibu akan mengajarkan anak-anak bagaimana cara menghitung luas dalam satuan tidak baku. Jadi, kita akan menggunakan benda lagi untuk menghitung luas permukaan buku ini. Ibu di sini akan menggunakan kertas HPS untuk menghitung luas benda ini, luas buku. Ibu contohkan ya. Nah, pertama ibu tutupi semua permukaan buku ini. Ditutupi seperti ini sampai semua permukaannya tertutup. Ini perhatikan ya. Nah, coba perhatikan apakah permukaan buku ini semuanya tertutup oleh kertas? Ya, benar. Semua permukaan buku ini tertutup oleh kertas. Kita dapat menghitung luas buku ini dengan cara menghitung jumlah persegi yang menutupi buku tersebut. Coba kita hitung bersama-sama ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, luas buku ini sama dengan 6 satuan persegi. Kita tulis ya. Luas buku sama dengan 6 satuan persegi. Anak-anak sudah bisa menghitungnya? Ya, sekarang tadi masih ingat kewajiban yang ada di kita melaksanakan kewajiban dan hak yang ada di mana? Ya, benar, yang ada di sekolah. Coba kalian perhatikan sekolah kalian. Apakah di sekolah kalian terdapat ruang kelas, perpustakaan, lapangan, ataupun kantin maupun WC? Nah, di sini ibu mempunyai bagian-bagian sekolah. Lihat, di sini terdapat bagian-bagian sekolah. Ya, yang berwarna kuning adalah ruang kelas. Kita lihat ya. Ruang kelas. Kemudian yang berwarna biru adalah lapangan. Kemudian yang berwarna merah adalah WC. Yang berwarna ungu adalah perpustakaan. Dan yang terakhir yang berwarna hijau adalah ruang kepala sekolah. Ada yang masih ingat bagaimana tadi cara mencari luas? Kita cari bersama-sama ya. Pertama adalah gambar yang berwarna kuning, yaitu ruang kelas. Kita hitung bersama-sama ya berapa luasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 satuan persegi. Kemudian ada lapangan yang berwarna biru. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 satuan persegi. Kemudian
ada WC yang berwarna merah. 1, 2, 3. Ada 3 satuan persegi. Nah, kemudian ada perpustakaan yang berwarna ungu. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan persegi. Kemudian yang terakhir adalah ruang kepala sekolah yang berwarna hijau. Ada berapa? 1, 2 satuan persegi. Nah, anak-anak sudah mengerti bagaimana cara menghitung luas dengan satuan tidak baku. Kita menggunakan satuan persegi. Nah, sudah mengerti? Nah, sekarang kita lanjut ya. Ibu di sini mempunyai gambar. Ada yang tahu berapa jumlah gambar yang ada, berapa luas yang ada pada gambar ini? Ya, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini setengah, yang ini setengah. Bagaimana ya cara menghitungnya? Setengah ditambah setengah akan menjadi 1. Jadi bagian yang ini jika ditambah dengan bagian yang ini akan menjadi 1. Berarti totalnya ada berapa? Ya benar, ada 11 satuan persegi. Nah, sekarang di rumah, coba kalian buat garis seperti ini ya, Ibu contohkan. Kalian menggunakan penggaris ya, agar rapi. Nah, kalian membuat garis seperti ini di rumah. Kemudian kalian arsir sebanyak 10 satuan persegi. Ibu beri contoh ya. Ibu akan mengarsir sebanyak 10 satuan persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti ini, 10 satuan persegi. Sekarang kalian buat di rumah, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Boleh ke bawah, boleh ke pinggir ya, seperti itu. Kalian buat 10 satuan persegi, 15 satuan persegi, dan 20 satuan persegi. Bisa dipahami? Bisa, oke? Nah, bagaimana sudah dikerjakan? Bisa semua? Gampang kan? Sekarang ada yang mau bantu ibu? Hari ini kita tadi sudah belajar apa saja? Ya, kita hari ini sudah belajar bagaimana menggunakan air hujan sebagai bentuk pemanfaatan energi. Kemudian kita sudah mempelajari hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Contohnya seperti menjaga lingkungan sekolah, membersihkan sekolah, sehingga kita akan mendapatkan suasana belajar yang nyaman. Kemudian kita juga telah belajar menghitung luas dalam satuan tidak baku. Tadi contohnya yang dicontohkan adalah menghitung luas buku menggunakan persegi-persegi dari HPS. Nah, kalian juga bisa di rumah menghitung benda-benda yang ada di rumah. Contohnya seperti meja atau seperti lemari dan sebagainya. Nah, sebelum pembelajarannya selesai, apakah ada yang masih belum dipahami? Jika sudah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan soal yang akan Ibu tampilkan di layar ya. Soalnya seperti ini. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, tugas dari Ibu adalah mengerjakan soal yang Ibu berikan. Kemudian jangan lupa untuk tetap berada di rumah ya. Jangan dulu kemana-mana.
kita berdoa semoga virus ini cepat selesai. Dan sebelum kita sebelum pembelajaran ini selesai, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.